bahwa ternyata ketika niat berubah, maka dunia kita bisa berubah. Ya, jadi kalau kita ingin mengubah hidup, yang harus kita ubah adalah niatnya dulu. Ya, ini nanti kita akan membahas lebih dalam ya. Jadi niat itu nanti mempengaruhi ini ya. Jadi niat nanti ternyata dari sisi ini ketika orang melakukan perubahan persepsi, orang melakukan perubahan makna, orang melakukan perubahan niat, itu bisa mengubah ya, bisa meningkatkan kualitas-kualitas kesehatan ya. Bisa menormalkan ya, menuju berat badan yang optimal, tekanan darah jadi membaik, lemak tubuh menjadi berkurang, rasio pinggang pinggul jadi menuju normal gitu. Hanya dengan tadi oleh Ibu Alia Krum, yaitu dengan mengubah niatnya. Ternyata tubuh kita itu bukan hanya merespon obat. Tubuh kita ternyata merespon konteks, merespon harapan, merespon rasa aman, merespon kehadiran batin dari terapisnya. Ya. Ini unik, ini sangat penting ya. Makanan yang sama, ya, makanan yang sama, tetapi ketika makanan yang sama itu dimakan, diberi label yang berbeda, ternyata menghasilkan fisiologi tubuh yang berbeda, yaitu hormon grelin tadi. Nah, jadi, ya, cara seseorang memandang makanan ikut membentuk pengalaman biologisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Baik, teman-teman tasawuf Indonesia semua. Kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang sangat menarik dan saya kira ini sangat sangat penting ya bagi kita semua tema ini. Karena ini tema yang secara sederhana kita bisa praktekkan nanti ya. Dan apa yang akan saya sampaikan nanti semoga menjadi sangat bermanfaat ya. Tema yang akan saya sampaikan yakni ini ya. Saat niatmu berubah, maka duniamu berubah. Nanti akan kita bahas dari sisi psikologis ya dan sisi ilmiah. Mengapa ketika seseorang itu niatnya berubah, lalu dunianya berubah. Ya, jadi ini tentu sangat selaras dengan konsep tasawuf innamal a'malu binniyat ya. Bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ini bukan hanya di dalam konteks fikih ya, dalam konteks syariat, tetapi ini bahkan di dalam konteks kesehatan, dalam konteks psikologi, ya, dalam konteks sosial bahkan ungkapan atau nasihat innamal a'malu binniyat itu adalah bisa dipakai di dalam semua konteks kehidupan kita ya. Nah, jadi nanti temanya adalah saat niatmu berubah maka duniamu berubah. Nah, nanti secara praktis ya, perubahan-perubahan hidup jika kita ingin mengalami perubahan-perubahan hidup yang lebih membahagiakan, maka tentu nanti yang di awal ya, yang sejak awal kita harus perhatikan atau kita kita jadikan perhatian yaitu niat kita. Jadi sebelum tindakan kita harus memperhatikan niat kita dulu. Nah, nanti karena ini tuh tadi nanti niat akan mempengaruhi perjalanan-perjalanan berikutnya. Nah, jadi ketika startnya startnya yaitu niatnya ini sudah kita perhatikan lalu kita jernihkan atau kita bersihkan, maka nanti dia akan bukan mengubah cara kita melangkah dan tentu saja akan mempengaruhi hasil-hasil yang kita harapkan. Ya, jadi saat niatmu berubah maka duniamu berubah. Ini tema yang akan saya berikan pada kesempatan kali ini. Ya, baik ya. Sebagai pembuka saya ingin menyampaikan
Begini, ada dua orang mengalami hal yang sama. Jadi dia mengalami hal yang sama, tetapi merasakan dampak yang berbeda. Ya. Jadi dua orang yang mengalami hal yang sama bisa mengalami dampak yang berbeda. Padahal halnya sama. Makanannya sama, tetapi dampaknya berbeda. Pekerjaannya sama, tapi dampaknya bisa berbeda. Stresnya sama, tetapi dampaknya bisa berbeda. Terapinya sama kalau dalam konteks kesehatan, tetapi dampaknya berbeda. Bahkan penyakitnya sama, dampaknya bisa berbeda. Nah, apa yang membuat perbedaan itu sebenarnya? Jadi, si A itu makan yang sama, sama-sama makan nasi satu piring, si B juga makan satu piring, tetapi mengapa punya pengaruh yang berbeda di tubuh? Si A barangkali merasakan akibat positif dari makan nasi satu piring, tapi si B merasakan hal negatif saat makan satu piring. Dengan asumsi dua-duanya secara biologi sama, sama-sama sehat. Tetapi bisa berbeda, walaupun yang dimakan sama. Nanti saya akan sampaikan penelitian-penelitian dari seorang ilmuwan Alia Krum namanya, untuk membuktikan hipotesis ini ya. Jadi dua orang yang mengalami hal yang sama bisa merasakan dampak yang berbeda. Ya, kita tentu sering melihat ya, misalnya ada suatu peristiwa, sama-sama mendung, sama-sama hujan. Yang satu merasakan kecemasan, tertekan, marah, putus asa. Yang satu tenang, bersyukur, bahkan belajar, memaknai, ya, dan malah justru sesuatu yang dianggap oleh si A itu sebagai keburukan, tetapi bagi si B bisa menjadi wasilah untuk bertumbuh. Nah, nah rupanya begini, kuncinya bukan hanya apa yang terjadi di luar ya. Jadi kuncinya bukan hanya apa yang terjadi di luar, tetapi bagaimana batin memaknainya. Nah, ya ini adalah kata kunci. Jadi rupanya apa yang terjadi di luar, walaupun sama untuk beberapa orang, tetapi bisa berakibat berbeda karena cara memaknainya berbeda-beda. Ya, karena cara memaknainya berbeda-beda, lalu ya, berdampak terhadap perbedaan keluaran, perbedaan hasilnya. Nah, itu nanti akan saya sampaikan penelitian-penelitian ilmiah ya, sehingga ini bukan hal yang bersifat mistis, tapi memang betul-betul secara ilmiah itu bisa dibuktikan ya. Nah, jadi sebenarnya gagasan intinya itu begini ya. Ini gagasan inti dari apa makalah dari pembicaraan kita, diskusi kita ini adalah ini. Ya, begini, tubuh bukan hanya merespon realitas di luar ya. Jadi tubuh tidak hanya merespon realitas di luar, tetapi tubuh merespon makna, tubuh merespon keyakinan, tubuh merespon harapan, tubuh merespon perasaan, tubuh merespon niat, tubuh merespon cara pandang. Nanti dari ini semua poin-poin ini, nanti kita akan fokus ke sini, akan kita fokus ke niat, karena niat ini adalah akar akar paling dalam dari keseluruhan poin-poin ini ya. Jadi makna, keyakinan, harapan, perasaan, cara pandang itu sebenarnya eh, berakar dari niat tadi. Ya, berakar dari niat. Ya, kembali saya ingin sampaikan ini sangat selaras dengan innamal a'malu binniyat ya. Jadi dengan kata lain, tubuh membaca dunia melalui batin kita. Ya. Jadi tubuh itu membaca dunia luar, membaca stimulus ya. Itu bukan hanya membaca objeknya, tetapi kita membaca itu tidak hanya dipengaruhi oleh objek tadi, tetapi dipengaruhi oleh kualitas batin ini. Ya, gitu ya.
Jadi misalnya stres, ini realitas dari luar itu sebut saja stres lah. Misalnya ada ujian, ada sama-sama si A ujian, si B ujian, realitasnya sama, atau makanannya sama, atau pekerjaannya sama, atau interaksinya sama, atau terapinya sama. Tetapi ketika makna, keyakinan, harapan, perasaan, niat, dan cara pandang berbeda, nanti menghasilkan emosi yang berbeda, menghasilkan denyut jantung yang berbeda, menghasilkan tegangan otot yang berbeda, menghasilkan kondisi pencernaan yang berbeda, menghasilkan energi tubuh yang berbeda. Ada orang sama-sama makan nasi, yang satu menambah energi, yang satu bisa berkurang energinya justru. Bukan hanya ini dengan asumsi sama-sama sehat ya. Artinya secara biologis nggak ada bedanya. Nah itu ternyata objek yang sama bisa menghasilkan hal yang berbeda. Nah, itu ya. Nah nanti kita akan diskusi ya. Seorang psikolog Stanford ya yang meneliti bagaimana mindset ini mempengaruhi tubuh ya. Namanya Alia Krum. Gagasan-gagasan beliau ini nanti ini akan menjadi bukti-bukti ilmiah lah bagi kita tentang bagaimana mindset ya dapat mempengaruhi perilaku ya bukan hanya perilaku bahkan mempengaruhi psikologi bahkan yang mungkin sangat menarik di sini adalah ternyata mindset nanti akan mempengaruhi respon fisiologis tubuh ya. Nanti ada beberapa penelitian yang akan saya sampaikan ya yaitu penelitian tentang makanan ya bagaimana makanan yang sama akan menghasilkan respon tubuh yang berbeda ya. Bagaimana makanan yang sama bisa menghasilkan respon tubuh yang berbeda. Lalu ini nanti ada juga penelitian ya, ada penelitian bagaimana aktivitas fisik yang sama. Ya ini penelitiannya nanti di apa para pekerja hotel ya. Bagaimana aktivitas yang secara umum sama bisa menghasilkan fisiologi atau respon tubuh yang berbeda, padahal aktivitasnya sama. Ya, nanti ada tentang eh, temuan yang selanjutnya tentang stres ya, bagaimana stres yang sama, tetapi memiliki efek yang berbeda pada orang yang berbeda karena tergantung makna yang disematkan kepada pada stresnya itu ya. Lalu nanti ada placebo ya, ada placebo yang placebo itu orang obat bukannya dipengaruhi oleh jenis obatnya, tetapi dipengaruhi oleh persepsi seseorang terhadap obatnya. Ya, itu ya nanti akan saya sampaikan penelitian-penelitian itu ya. Jadi itu pada intinya nanti begitu. Ya, ketika objek fisik yang sama lalu dimaknai oleh pikiran seseorang dengan cara berbeda, ternyata akan menghasilkan respon tubuh yang berbeda ya. Jadi ini beliau eh, Ibu Alia Krum ini dia dalam meneliti itu memang didesain betul-betul ya biar penelitian ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Jadi stimulasi fisiknya dibuat sama, yang dibuat berbeda nanti mindsetnya atau makna yang apa namanya yang dialami atau dihayati oleh responden ya. Jadi nanti eh, penelitian ini akan menunjukkan bahwa objek yang sama tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Nah, sekarang saya akan lanjut ya tentang temuan satu atau penelitian satu tentang aktivitas fisik ya. Nah, ini adalah salah satu studi yang sangat terkenal ya. Nah, ini beliau ini, Ibu Alia Krum ini ya, meneliti pekerja kamar ya, adalah para perempuan pekerja kamar hotel yang pekerjaannya secara objektif banyak aktivitas fisik ya. Ya, ini berjalan, mengangkat, membersihkan kamar, mengganti spray, mendorong troli, dan sebagainya. Ya, jadi ini menguji ya, apakah begini. Jadi dalam publikasinya, studi ini menguji apakah hubungan antara olahraga dan kesehatan
Nah, olahraga dan kesehatan itu bisa dimoderasi atau di dipengaruhi oleh mindset seseorang terhadap aktivitas fisiknya. Ya. Nah, pesertanya ada 84 orang ya. 84 orang diteliti para pekerja hotel yang secara umum aktivitas fisiknya sama. Nah, sebelum diintervensi ya, sebelum dilakukan penelitian, para pekerja diukur dulu kondisi kesehatannya, misalnya berat badan, tekanan darah, lemak tubuh, rasio pinggang dan pinggul. Ya, jadi itu diteliti semua ya, diteliti beberapa faktor-faktor yang menjadi ukuran kesehatan ya. Ya tadi ya berat badan, tekanan darah, lemak tubuh dan lain sebagainya. Nah, lalu mereka ditanya bagaimana persepsi mereka tentang aktivitas fisik harian mereka. Lalu ditanya dulu, dikasih kuesioner. Nah, lalu pesertanya dibagi dua kelompok ya. Jadi tadi ada peserta jumlahnya 84 petugas ya, dibagi dua kelompok. Kelompok yang pertama diberi informasi ya, ini intervensinya ini. Jadi kelompok pertama diberi informasi atau diberitahu bahwa pekerjaan mereka sebenarnya sudah memenuhi rekomendasi aktivitas fisik harian. Artinya mereka waktu dorong troli, mereka waktu membersihkan kamar, waktu mengganti spray, waktu mengangkat, berjalan itu sebenarnya sudah seperti olahraga gitu. Nah, intinya begitu ya. Jadi itu sudah olahraga sebenarnya. Nah, jadi kelompok yang pertama ini diberitahu seperti itu bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan itu sebenarnya olahraga. Nah, membersihkan kamar, mengganti spray, menggosok kamar mandi, berjalan dari kamar ke kamar, semua itu dapat dihitung sebagai olahraga sebenarnya. Nah, sedang kelompok yang lain tidak ya, kelompok lain nggak dikasih tahu ya disuruh kerja aja gitu. Nah, jadi apa yang berbeda? Yang berbeda adalah perubahan persepsi. Yang kelompok pertama persepsinya adalah oh aku ini olahraga setiap hari. Yang kelompok kedua tidak punya persepsi semacam itu karena tidak diintervensi. Nah, 4 minggu kemudian peneliti ini, Bu Alia Krum ini meneliti ulang ya indikator kesehatan tadi, berat badan, tensi darah dan lain sebagainya. Nah, ternyata hasilnya adalah kelompok yang diberi informasi bahwa pekerjaannya adalah olahraga mengalami perbaikan beberapa indikator seperti berat badan, tekanan darah, lemak tubuh, rasio pinggang pinggul. Walaupun, nah ini ya, walaupun perilaku kerjanya secara aktual tidak berubah, ya mereka sama aja sama dengan yang lain. Nah, sedangkan kelompok yang tidak dirubah persepsinya, kelompok yang kontrol tadi yang tidak diubah persepsinya, ternyata tidak mengalami hal yang sama. Artinya apa ini? Ibu Alia Krum ini ternyata menyimpulkan bahwa gerak yang sama dapat berbeda nilainya ketika persepsinya berubah. Bahkan bukan hanya menghasilkan yang berubah bukan hanya persepsinya, ternyata secara fisik berubah. Ya tadi berat badan berubah ya. Nah, jadi niat itu nanti mempengaruhi ini ya. Jadi niat nanti ternyata dari sisi ini ketika orang melakukan perubahan persepsi, orang melakukan perubahan makna, orang melakukan perubahan niat itu bisa mengubah ya, bisa meningkatkan kualitas-kualitas kesehatan ya, bisa menormalkan ya, menuju berat badan yang optimal, tekanan darah jadi membaik, lemak tubuh menjadi berkurang, rasio pinggang pinggul jadi menuju normal gitu. Hanya dengan tadi oleh Ibu Alia Krum, yaitu dengan mengubah niatnya atau mengubah persepsinya. Nah, itu penelitian beliau yang pertama ya. Jadi sebenarnya begini, ini kalau saya akan selesaikan dulu ya, nanti akan selesaikan dulu cerita-cerita penelitian dari Ibu Alia Krum. Nanti bagaimana makna-makna tasawufnya dari temuan-temuan yang sudah dibuktikan oleh Ibu Alia Krum tadi ya, penelitian itu. Nah, sekarang penelitian kedua, ini lo unik lagi ini. Penelitian kedua. Ini studi yang sangat menarik ya untuk mungkin ada teman-teman yang mengalami problem psikosomatis ya. Karena ini objeknya adalah
Kalau tadi penelitian pertama objeknya olahraga, ini objeknya adalah makanan dan hormon lapar. Ya, jadi nanti yang diteliti oleh Ibu Alia Krum ini adalah persepsi orang terhadap makanan, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap hormon grelin namanya. Ya, hormon grelin itu hormon hormon yang berhubungan dengan rasa lapar. Ya, jadi ini pesertanya diberi begini ya. Peserta minum milkshake ya, yang sebenarnya sama. Jadi diberi satu minuman ini ya, milkshake ini diberi minuman yang sebenarnya dua-duanya sama ya. Mirip, bukan bukan hanya mirip tetapi sama. Nah, tetapi dibeli label yang berbeda ya. Jadi ini dua-duanya sebenarnya isinya 380 kalori. Yang ini isinya 380 kalori, 380 kalori. Yang ini juga sebenarnya isinya 380 kalori, tetapi dibeli label. Nah, jadi di sini itu semacam diberi apa namanya tulisan di sini bahwa yang ini itu berisi 620. Kan tadi aslinya kan 380 ya. Tapi dicatat di sini, ditulis di sini isinya 620. Nah, sedangkan yang ini sebenarnya isinya kan tadi 380 sama ya. Tetapi di sini ditulis 140 kalori. Nah, jadi minuman yang diberikan sebenarnya sama. Yang dibedakan itu labelnya, sehingga menimbulkan makna yang berbeda kan. Jadi kalau teman-teman makan sesuatu, lalu membaca isinya sekian, maka intinya apa, orang yang membaca bahwa milkshake ini isinya 620 kalori, maka dia langsung mempersepsikan bahwa minuman ini banyak kalorinya. Gitu kan ya. Nah, sedangkan minuman yang satu yang ditulis 140 kalori dipersepsikan oleh oleh peserta bahwa isi sini rendah kalori kan gitu ya. Padahal sama loh ya. Ini sama padahal. Nah, jadi persepsinya yang berbeda. Nah, jadi metodenya begini penelitiannya ya. Peserta datang dalam dua sesi terpisah. Mereka diberi minuman yang secara nutrisi sama tadi ya, berisi 380 kalori. Tetapi informasi labelnya dibuat berbeda. Nah, jadi yang pertama dibuat label 620 kalori, yang satu diberi label 140 kalori. Lalu peneliti mengukur grelin ya. Grelin itu hormon yang berhubungan dengan rasa lapar dan sinyal nafsu makan. Jadi kalau grelin ini meningkat, sebelum makan itu biasanya grelinnya meningkat. Jadi orang jadi lapar ya, itu namanya grelin. Dan setelah orang merasa cukup, jadi makanannya sudah merasa cukup, itu nanti grelinnya turun ya itu. Jadi kalau kita lapar, grelin meningkat. Kalau kita merasa sudah kenyang, grelinnya menurun. Nah, itu ya. Nah, lalu apa hasilnya? Nah, hasilnya adalah ketika peserta percaya bahwa minuman ini, milkshake ini kalorinya tinggi. Nah, kan ditulis tadi ya kalorinya tinggi. Ternyata grelin menurun lebih cepat, lebih tajam penurunannya. Ketika mereka percaya ya sebaliknya, ketika mereka percaya bahwa minuman ini sebenarnya bahwa minuman ini rendah kalori, ini bukan sebenarnya ya karena itu hanya label. Jadi ketika mereka percaya bahwa milkshake itu rendah kalori, ternyata respon hormon grelin itu lebih datar. Dia tidak menurun dengan cepat, secepat eh, ketika mereka minum minuman yang diberi label 620 kalori tadi. Nah, jadi itu unik loh ya. Jadi ternyata ketika orang makan ini ya, peserta ini ketika dia minum sesuatu yang dia anggap ini, wah ini kalorinya tinggi, ternyata dia jadi cepat kenyang. Lalu ketika dia menganggap ini kalorinya rendah, dia nggak cepat kenyang. Padahal yang diminum sebenarnya sama. Yang dirubah hanya persepsinya. Ya, jadi makanan yang sama, diberi label yang berbeda, ekspektasinya berubah, respon rasa lapar dan kenyang berubah. Ternyata tubuh tidak hanya membaca kalori yang sesungguhnya, tetapi tubuh membaca makna yang muncul dari pikiran kita. Ya, ini unik, ini sangat penting ya.
makanan yang sama, ya, makanan yang sama, tetapi ketika makanan yang sama itu dimakan, apa diberi label yang berbeda, ternyata menghasilkan fisiologi tubuh yang berbeda, yaitu hormon grelin tadi. Nah, jadi, ya, cara seseorang memandang makanan ikut membentuk pengalaman biologisnya. Loh, ini ya. Apa yang dianggap memuaskan dapat memberi respon tubuh yang berbeda dibanding yang dianggap sekedar makanan diet, meskipun isinya sama. Jadi rupanya yang masuk ke tubuh bukan hanya zatnya, tetapi yang masuk ke tubuh juga maknanya. Loh, ini sangat apa? Saya kira itu menjadi semacam temuan yang menggugah ya bagi kita semua. Maka nanti kita itu dalam hidup itu jangan hanya terfokus terhadap apa yang terjadi di luar, tetapi justru yang mungkin lebih penting adalah bagaimana situasi nuansa batin kita. Jadi kesimpulannya, respon tubuh terhadap makanan dapat dipengaruhi bukan hanya oleh kandungan zat gizi makanan itu, tetapi juga oleh cara pikiran memaknainya. Ya, itu penting sekali ini terutama di dunia kesehatan ya. Nah, intinya adalah bahwa tubuh bukan hanya merespon zat gizi, tetapi tubuh juga merespon pikiran. Tubuh juga merespon makna yang dihasilkan oleh pikiran kita. Nah, itu ya, itu temuan kedua. Kemudian, Ibu Alia Krum ini meneliti lagi ya, riset tentang stres ya, tentang stres. Beliau meneliti apakah seseorang memandang stres sebagai sesuatu yang merusak atau sebagai sesuatu yang bisa meningkatkan kapasitas. Nah, jadi beliau meneliti begini, orang itu memaknai stres kan beda-beda. Ya, ada yang memaknai stres itu adalah apa namanya sesuatu yang buruk, jelek, harus dilawan, nah, merusak. Ada orang memaknai stres itu sebagai sebuah arena untuk meningkatkan levelnya, ya, meningkatkan kapasitasnya. Nah, ini nanti akan diteliti oleh Ibu Alia Krum ya. Nah, jadi metodenya begini, ya. Mereka melakukan intervensi ya. Jadi dua kelompok yang diuji ya, dibagi dua ya, dibagi dua kelompok. Kelompok yang pertama diberi intervensi dengan video pendek ya. Sebagian peserta menonton video, jadi yang satu kelompok menonton video yang menekankan bahwa stres berdampak buruk dan melemahkan. Sebagian yang lain menonton video yang menekankan bahwa stres dapat meningkatkan daya tahan, fokus, energi, dan performa. Nah, jadi dua kelompok ini diteliti dengan cara yang berbeda ya. Yang satu diberi intervensi berupa video bahwa stres itu bisa melemahkan, stres itu bisa berdampak buruk. Sebagian diberi video bahwa stres itu dapat meningkatkan daya tahan, fokus, energi, dan performa bahkan. Nah, lalu eh, peneliti ini ya melihat kaitannya dengan respon psikologis dan performa. Nah, lalu diteliti performa kerjanya dan psikologisnya. Nah, dalam salah satu penelitian lapangan ini melibatkan 300 pekerja sektor finansial ya. Nah, kelompok yang mendapatkan bahwa stres itu sebenarnya adalah kesempatan untuk meningkatkan daya tahan, fokus, energi, dan performa. Ternyata dilaporkan keterlibatan kerja menjadi lebih tinggi. Jadi kualitas kerjanya naik. Gejala fisik negatif lebih rendah. Nah, ini uniknya ya. Jadi ternyata gejala fisiknya tidak memburuk atau eh, mengalami penurunan gejala yang negatif. Artinya membaik secara fisik. Dibanding kelompok yang diberi pesan bahwa stres itu tadi meningkatkan apa berdampak buruk dan melemahkan tadi ya, dibanding dengan yang itu ternyata orang-orang yang menganggap bahwa stres itu menguatkan, dia akan mengalami perubahan positif dalam performa kerja dan fisiknya. Tetapi orang-orang yang merasa bahwa stres ini melemahkan,
bahwa stres ini berdampak buruk, mereka akan mengalami gejala fisik negatif yang lebih banyak dan performa kerja yang menurun ya dibanding dari kelompok yang memiliki persepsi yang lebih positif tadi. Nah, sehingga ya ketika stres dimaknai sebagai ancaman, tubuh cenderung bereaksi dengan cara tertekan dan menghindar. Nah, menimbulkan stres yang baru atau bertambahnya stres. Tetapi ketika stres dimaknai sebagai tantangan, energi yang sama dapat diarahkan menjadi fokus, keterlibatan, dan daya juang. Sehingga performanya meningkat dan kualitas tubuhnya meningkat. Ya, jadi tubuh sebenarnya tidak hanya merespon tekanan, tidak hanya merespon stres, tetapi juga merespon makna yang kita berikan pada stres itu. Ini temuan yang sangat penting ya bagi kita. Jadi ternyata stres yang kita alami, apakah dia akan memperburuk situasi atau tidak, ternyata tidak hanya tergantung stresnya, tetapi tergantung bagaimana kita memaknainya. Nah, ya. Lalu ada penelitian tentang placebo ya. Ya, placebo dan sikap tenaga kesehatan ya. Obatnya sama ya. Jadi orang itu diberi obat yang sama, tetapi bisa berbeda hasilnya. Ya, bisa berbeda hasilnya. Ini nanti sangat berhubungan ya, terutama ini para terapis ya. Kita harus memperhatikan hal ini karena ternyata apa namanya? Ketika seseorang itu mengalami mm, mengalami persepsi yang positif itu dia lebih mudah disembuhkan daripada pasien-pasien yang berpersepsi secara negatif ya. Nah, ini penelitiannya. Jadi Alia Krum itu meneliti plasebo dalam konteks klinis ya. Nah, salah satu riset yang banyak dikutip ya, ini adalah riset tentang histamin skin prick test ya. Ya, jadi diperiksa kulitnya respon terhadap histamin ya yang menyebabkan alergi itu. Dalam studi ini ya, peserta diberi rangsangan histamin pada kulit sehingga muncul reaksi seperti gatal dan bentol. Jadi peserta itu disuntik ya, diberi disuntik histamin yang secara normal histamin ini akan memunculkan gatal dan bentol. Setelah itu tenaga kesehatan memberikan krim yang sebenarnya tidak memiliki bahan aktif khusus untuk meredakan reaksi itu, hanya krim biasa saja, bukan krim yang khusus antihistamin gitu. Ya, jadi ada penelitiannya adalah kulitnya subjek ya, responden kulitnya diberi histamin. Terus muncul gatal, muncul bentol. Lalu diberi krim, diberi krim di mana krim itu sebenarnya bukan obat. Dia hanya krim biasa yang bukan antihistamin ya, yang bukan untuk menyembuhkan gatal dan bentolnya itu. Nah, tetapi nanti yang berbeda apanya? Yang berbeda adalah yang memberi krim. Yang berbeda itu terapisnya. Ya. Kelompok pertama yang memberi krim itu adalah tenaga kesehatan yang tampil hangat dan kompeten. Nah, jadi ini tenaga kesehatannya itu ramah, baik, tersenyum gitu. Nah, sedangkan kelompok kedua ini krimnya sama, ya, krimnya sama-sama bukan obat sebenarnya. Tetapi tenaga kesehatan itu ketika memberi dia dengan dingin, cemberut, kurang terlibat atau kurang meyakinkan. Ya. Jadi yang diubah apa ya? Yang diubah persepsi persepsi responden terhadap terapisnya tadi ya. Nah, jadi krimnya sama, tetapi ternyata respon kulitnya berbeda. Ya, respon kulitnya berbeda. Mereka yang mendapatkan krim dari tenaga kesehatan yang tampil ramah, hangat, dan percaya diri, itu cenderung gejala gatalnya lebih banyak berkurang daripada peserta penelitian atau objek penelitian atau responden yang krimnya tadi diberikan oleh
tenaga medis yang tampil dingin, tidak ramah, cemberut, ya, yang tampil sehingga persepsi dari subjek penelitian itu jadi negatif. Ternyata ini Stanford Magazine ya merangkum bahwa peserta yang dilayani oleh penyedia oleh apa tenaga medis yang tampak hangat dan kompeten menunjukkan penurunan tadi gatalnya, bentolnya lebih baik dibanding yang dilayani secara dingin atau cuek ya oleh apa tenaga medisnya. Nah, ini penting sekali ya. Jadi ini luar biasa. Jadi sebenarnya tubuh kita itu bukan hanya merespon obat, tubuh kita juga merespon makna makna dari konteksnya. Ya, jadi ketika orang merasa diobati, orang merasa diperhatikan, orang merasa dipahami, itu akan berpengaruh secara positif terhadap proses-proses penyembuhan. Ya, jadi krimnya sama, konteksnya dibuat berbeda, mengubah persepsi pasien, ternyata respon tubuh berbeda. Jadi kesimpulannya begini ya, pasien tidak hanya membutuhkan obat, tetapi juga membutuhkan rasa aman, harapan, dan kehadiran terapis yang menenangkan. Nah ini ya, ini tentu menjadi sangat penting bagi kita sendiri, bagi orang umum yang apa namanya, yang mungkin mengalami gangguan-gangguan kesehatan, tapi juga penting juga bagi para praktisi kesehatan. Ternyata tubuh kita itu bukan hanya merespon obat, tubuh kita ternyata merespon konteks, merespon harapan, merespon rasa aman, merespon kehadiran batin dari terapisnya. Nah, ini ya, ini adalah 4 penelitian yang diteliti oleh eh, seorang psikolog dari Stanford University ya, yang nanti akan menjadi dasar kita untuk memahami tadi, ya, bahwa ternyata ketika niat berubah, maka dunia kita bisa berubah. Ya, jadi kalau kita ingin mengubah hidup, yang harus kita ubah adalah niatnya dulu. Ya, ini nanti kita akan membahas lebih dalam ya. Saya berharap untuk konten kali ini teman-teman memahami dulu bukti-bukti ilmiah. Oh, ternyata itu bukan omong kosong, ternyata itu bukan mistis, tetapi memang betul ya, bahwa ketika niat berubah, maka hidup kita berubah, dunia kita berubah. Saya kira demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ditunggu untuk konten-konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.